Bihi ajma'in amma ba'd. Hadratul mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, berkhusus ketua DKM Musholah Al-Barakah akhina fillah Ustaz Rusli Ahfaz SPDI wa ta'allallahu bihayati, segenap para sesepuh, para pengurus, para asatid, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif musholah ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus sahibul kitab Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Kana syai'un ilaihum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, kita hari ini berada di akhir tahun Hijriyah. Besok mulai masuk peralihan. Maka malamnya kita menyambut malam 1 Muharram. Di Al-Ma'mur diadakan sholat Qiyamul Lail, muhasabah sampai kajian pada subuh. Ada waktu boleh hadir dalam rangka menghidupkan malam 1 Muharram. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di halaman 70. Paling atas maqalah yang ke-19. Dari atas, paling atas. Pertama, baris pertama, paling pinggir sebelah kiri. 19 di atas halaman 70.
Enggak, makalah yang ke-19 paling atas. Paling atas. Pojok atas, pojok atas. Sejauh sini. Nah, ketemu aki-aki. Ya, di atas. Di atas. Baca. Kalau ngaji kitab kalau nggak ngelihat tuh bingung. Nggak nyari. Udah ketemu. Saya bilang apa? Halaman 70, ya kan? Paling atas. Makalah ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wal maqalatu at-tasi'ata asyarata. Maqalah yang ke-19. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa wasallam. Nabi bersabda, asyaratu nafarin. Ya, ini mubtadanya bermudah mudhaf ilaih. Lan yaqbalallahu ta'ala salatahu. Ya. 70. Dah. Kata Nabi ada 10 golongan. Nafar itu saksun, nafarun, fardun, 10 golongan. Lan yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima. Lannya pakai lan tuh. Sampai hari kiamat. Allah tidak akan menerima, Allah Ta'ala tidak akan menerima. Kenapa? Salata. Jadi maf'ul bih. Salatahu. Allah tidak akan menerima salat mereka. Ya. Pertama, siapa nih yang Allah enggak terima salatnya? Rajulun shalla wahidan ay munfaridan. Seseorang yang salat sendirian. Tuh, ya. Kagak berjamaah dia. Bi ghairi qiraatin. Udah sholat sendirian kagak baca Al-Fatihah. Kan kalau Al-Fatihah rukun dalam sholat. Ya, kudu baca. Kemarin kita baca di Risalah Mu'awanah halaman 70. Di sana ada keterangan upayakan sholat itu berjamaah. Sebagus-bagusnya sebelum azan berkumandang kita sudah berada di mushola masjid, sudah punya wudu, menanti ingin berjumpa dengan kekasih kita. Selambat-lambatnya ketika azan berkumandang buru-buru berhenti semuanya segera. Kalau seandainya kondisi tertentu kita sholat di rumah, upayakan berjamaah sama anak, sama istri, ada tetangga main, teman main, berjamaah, gitu ya. Baik, kata Nabi, kalau nggak berjamaah itu rumahnya suruh dibakar katanya. Wattafaqal imamu Abu Hanifah wa ashabuhu wal imamu Malik wal imamu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ala sihhati salatil ma'mumi bi ghairi qiraatihi syai'an minal Fatihati. Ittafaqa, telah sepakat siapa? Imam Abu Hanifah wa ashabuhu, dan teman-temannya, wal Imam Malik, Imam Malik juga, wal Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad juga, semuanya sepakat radhiyallahu anhu. Ini jumlah ikhtiar doa aja, semoga Allah ridho kepada mereka.
Jadi Imam Abu Hanifah dan para sahabat-sahabatnya, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hambal, mereka sepakat apa? Nah, sepakat atas sahnya salat makmum bi ghairi qiraatihi syai'an min al-Fatihah, yang kagak baca surat Al-Fatihah. Misalnya tadi kami datang masbuk, ya Allahu Akbar, ini langsung apa? Langsung ruku, saya ruku ikut. Itu sah. Pokoknya kalau sholat ya berjamaah, makmum kagak baca Al-Fatihah, hukumnya sah. Udah dibawa oleh imam. Nah, itu enaknya berjamaah gitu. Tapi kalau dia mendulu imam bagaimana? Songong namanya. Di bab itu, di bab Risal Mu'awanah dijelaskan tuh kagak boleh kita mendahulukan imam. Ya. Yang namanya makmum karakternya mengikuti. Mensejajari saja atau menyamai kagak boleh, apalagi ikutin, ya. Nama juga makmum ikut imam. Baik. Jadi sah salat seorang makmum yang tidak membaca sedikit pun atau satu ayat pun daripada surat Al-Fatihah. Itu ya. Jadi kita lihat konteks pertamanya apa tadi? Nabi bersabda ada 10 golongan orang yang sholatnya tidak Allah terima. Berarti pertama siapa? Orang yang sholatnya sendirian kagak baca surat Al-Fatihah. Oke. Yang kedua, warajulun la yuaddi, ya, az-zakata. Yang kedua, seseorang yang tidak menunaikan zakat. Artinya maksudnya la yakhruju ma yajibu ikhrajuhu minal amwali az-zakawiyah. Artinya dia tidak mengeluarkan yang wajib dikeluarkan dari harta-harta zakat ila mustahiqihi, kepada mustahiknya, orang yang patut untuk menerimanya. Ya, walaupun dia sholat, dia haji, dia puasa, dia zakat, ya, dia puasa, tapi dia kagak bayar zakat, sholatnya Allah kagak terima. Tuh, ada hubungannya itu makanya. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa wailun lil musyrikina, celakalah bagi orang-orang yang musyrik, alladzina, orang-orang yang la yu'tunaz zakata, orang-orang yang tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan zakat. Fasammahumullahu musyrikina. Allah namakan mereka orang-orang yang kagak keluarin zakat dengan istilah musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Ya. Yang ketiga, warajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Orang yang tidak diterima ibadah salatnya adalah rajulun, seseorang ya'ummu qauman, dia mengimamin satu masyarakat, satu kaum. Ya, seseorang yang menjadi makmum, yang menjadi imam. Ya. Dia memimpin sholat berjamaah. Wahum lahu karihun. Asalnya wahum karihuna lahu. Tapi masyarakat ini karih, enggak suka sama si fulan. Contoh, bapak-bapak ada ustadz di sini kurang suka sama dia. Tahu dia jadi imam. Itu enggak diterima. Ya. Paham? Qala alaihi salatu wassalam, salasatun la tujawizu salatuhum
adzanahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan. Katanya, salatuhum la tujawizu. Salat mereka tidak melampaui adzanahum, telinga mereka. Artinya salat mereka tidak Allah terima. Siapa saja? Pertama, al-abdul abiqu, seorang budak yang kabur, ya, hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi kepada majikannya. Kedua, wa imra'atun batat zaujuha 'alaiha sakhitun, seorang wanita yang tidur sementara suaminya marah sama dia. Jadi kalau bisa sebelum tidur tuh, misalnya ada bersitegang sama suami istri, saling maafkan. Jangan sampai tidur bawa marah. Jangan Pak, itu banyak setannya kalau gitu tuh. Ya, rahmatnya kagak turun. Misalnya istri kita masih ngambek, kita aja ngalah. Ya Allah, saya maafin ya Allah. Kita juga, ya, begitu harus sering-sering memberikan maaf. Katanya, berapa kali lisan kita dusta, mata kita maksiat, tangan kita, Allah ngasih aja maaf sama kita. Ya, kalau masih baik aja sama kita. Kita cuma dicemberutin doang sama istri, kita marah sampai pagi-pagi. Pokoknya lo neng, sampai pagi kalau kita mah gua gak maafin. Ya, dia jadi orang hatinya yang lembut. Saya takutnya dia marah nggak bisa pagi, malam itu dia mati. Ya bagaimana itu? Mati dalam hatinya marah, ghadab, waliyadzubillah, ya. Baik. Jadi yang kedua, ya, yang salatnya tidak Allah terima, seorang wanita yang tidur, ya, dan suaminya marah kepada dia. Yang ketiga, wa imamun umma qauman, seorang imam yang memimpin satu kaum dalam salat berjamaah, wa hum lahu karihun, sementara sekampung itu kagak suka sama dia. Berikutnya, wa rajulun mamlukun abiqun, ya. Yang keempat, kalau dari yang urusan atas tadi, urutan atas, seorang budak yang kabur, ai syakhsun raqiqun dzakaran kana untha haribun min sayyidihi, ya, seseorang budak baik laki-laki atau budak perempuan, dia kabur lari dari tuannya, ya. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, idza abaqal abdu, apabila seorang hamba abaqa, kabur, lari dari tuannya, lam tuqbal lahu salatun, maka Allah tidak terima darinya salatnya. Ini pakai nakirah, salat apa aja Allah nggak terima, zuhur nggak terima, asar nggak terima, sunnah nggak terima, ya. Dia kabur. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain disebutkan faqad kafara, ya, seorang budak yang kabur dari majikannya, dia telah kafir, hatta yarja, sampai dia kembali lagi ke tuannya. Yang kelima, rajulun syaribul khamri mudminun, yang salatnya Allah kagak terima adalah seseorang yang peminum khamr dan dia mudmin. Mudmin itu kecanduan udah. Kalau kecanduan ya apa tuh? Udah kalau kagak minum kagak enak ya. Gitu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, ijtanibu al-khamra, jadi maf'ul bih, jauhkanlah oleh kalian khamar, fa innaha ummul khabaithi, sesungguhnya khamar itu adalah ummu, induknya al-khaba'is, keburukan. Ada ceritanya kan, digoda apa aja kuat dia,
dikasih minuman, lupa. Habis minum dia berzina, habis minum dia membunuh, ya. Makanya bahaya itu. Minuman keras. Baik. Kemudian berikutnya, wa imra'atun batat wa zawjuha sakhitun 'alaiha, ya. Urutannya kalau tadi itu penjelasannya ini diulang ya. Ini begini nih Imam Nawawi. Saya juga mikir gimana nyusun, mana dulu yang diangkat dulu. Itu kadang diulang 2 kali ya. Ya, kita karena suka nulis buku juga. Ini enak, ini diulang hadis ini apa atasnya begini tuh. Saya lihat ini kayak terulang gitu ya, tapi susunnya benar gitu ya. Oke. Enggak yang penjelasan tadi bisa juga ditaruh di belakangan karena itu sudah disebut, jadi kagak 2 kali nyebutin, bisa juga gitu tadinya. Ya, tapi setiap mu'alif punya feeling masing-masing. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, salasatun la yaqbalullahu, Allahu tuh. Di sini Allahi ini salah. Lahum salatan. Ada 3 golongan, 3 kelompok. Allah tidak akan menerima salat mereka. Wala tas'adu lahum ilas sama, dan salatnya itu kagak naik ke atas. Artinya kagak terlaporkan kepada Allah. Allah enggak terima. Pertama, as-sukranu hatta yashuwa. Seorang pemabok sampai dia sadar. Kedua, wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha. Tadi ya, seorang istri yang dia tidur sementara suaminya marah sama dia. Yang ketiga, wal 'abdul abiqu 'ala maulah. Seorang hamba yang kabur atau dari ya, tuannya. Hatta yarji'a, sampai dia kembali lagi kepada tuannya. Fayadha yadahu fi yadi mawalihi, sampai nih si budak dia meletakkan tangannya katanya di tangan tuannya. Ini banyak bahasa kinayah, maksudnya minta maaf gitu ya. Wa imra'atun hurratun tusalli bighairi khimarin. Nah, yang berikutnya, seorang wanita yang merdeka, dia sholat tanpa menggunakan khimar. Ya, nggak pakai apa? Pakai apa tuh? Mukena lah, ya, menutup hijab. Wa huwa thawbun. Khimar itu adalah thawb, baju atau kain, tughatti bihil mar'atu ra'saha, yang wanita ya bihi dengan bahan tadi, tughatti menutup, ra'saha kepalanya. Apa namanya? Kudungan. Sekarang kita apa? Mukena ya. Mukena mau kagak. Dulu saya ada orang kiai, kalau wanita ibu-ibu sholatnya pakai apa tuh? Pikir saya dia lupa. Mukena apa? Mukena mau kagak pakai apa Pak? Mukena mau kagak. Baru saya paham kedua kali. Oh, lagi bercanda ya. Mukena kek, mau kagak kek. Baik. Kemudian berikutnya wa akilur riba, orang yang makan riba. Ya. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, warada, ya, telah datang keterangan orang itu dari hadis itu ya. Anna aklatar riba yuhsyaruna, ini dimajulkan fil mudhari, yuhsyaruna fi sifatil kilabi wal khanaziri katanya, min ajli hilatihim. Telah datang keterangan bahwa pemakan riba itu ya, atau memakan riba ya, bukan, orang yang memakan riba yuhsyaruna,
nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan fi sifatil kilabi, wujudnya dia kayak anjing, wal khanaziri, kayak babi, min ajli hilatihim, ya karena tipu daya mereka, ala akli riba, untuk makan riba, ya. Kama masakha ashabas sabti, sebagaimana Allah serupai itu, ya ini istilah aja, ashabas sabti orang-orang yang Yahudi. Jadi bapak-bapak umat Islam hari mulianya hari Jumat, Yahudi Sabtu, Kristiani Ahad. Nah, 3 tuh. Awalnya padahal dulu Nabi pengen kasih hari Sabtu tuh orang Yahudi, umat Islam. Direbut dulu oleh Yahudi. Ahad Kristiani. Jumat akhirnya umat Islam. Hari Sabtu hari yang istimewa buat orang-orang Yahudi, gitu ya. Di istilahnya ashabus sabti itu orang-orang Yahudi. Allah menyerupai orang-orang Yahudi itu, ya, hatta tahayyalu, sampai mereka, ya, memiliki trik, tipu daya, alastiyadil haitani, untuk istiad, menangkap, menjaring, al haitan, ikan besar, allati nahahumullahu, yang Allah larang mereka tuh, an istiyadiha yaum sabt. Jadi orang Yahudi itu dilarang oleh Allah berburu, menangkap ikan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu hari kemuliaan mereka, ya. Jangan melakukan pemburuan di hari Sabtu. Tapi mereka, ya, dengan tipu liciknya. Lihat Netanyahu tuh, wah tuh jahat mah tuh, sejahat-jahat orang Netanyahu itu. Mudah-mudahan dapat hidayah, ya. Oke. Jadi Allah menyerupai orang-orang Yahudi sampai mereka, ya, punya trik tipu daya menangkap ikan-ikan yang Allah haramkan kepada mereka menangkapnya pada hari Sabtu. Ini cara mereka pintar banget. Fahaffaru laha haidanan. Mereka gali itu, ya, pada hari Sabtu itu apa? Katakanlah lingkaran kolam besar itu. Taqwa fiha yaum sabt. Ya. Nah, itu dia lakukan pada hari Sabtu, hatta yakhuduha yaumal ahad. Nanti mereka ambil tuh ikan-ikannya pada hari Ahad. Falamma fa'alu dzalika, ketika orang-orang Yahudi ashabus sabt melakukan hal itu, masakhahumullahu kirdatan wa khanazir. Allah serupai atau rubah bentuk mereka seperti monyet dan khanazir, babi, ya. Wa hakadzal ladzina yatahayyaluna 'ala riba. Demikian juga orang-orang yang melakukan tipu daya, ya, atas menghasilkan riba, bi anwa'il hiyali, dengan berbagai macam motif tipu daya. Fa innallaha la yakhfi 'alaihi hiyalul muhtalina, gitu. Kada nukila minaz zawajiri, ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yakhfi, artinya la kan tidak, yakhfi itu samar, ya. Kalau tidak samar berarti apa? Jelas kan? La tidak, yakhfi samar. Apa pengertiannya? Kalau tidak samar berarti apa? Kan jelas. Nah, ini bahasa aja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mana hilang? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yakhfi, ya Allah hilang.
la yakhfa alaihi hiyalul muhtalin, artinya ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui itu tipu daya mereka orang-orang yang penipu. Begitu. Kada nukila minaz zawajir. Demikianlah informasi ini diambil dari kitab Az-Zawajir. Berikutnya yang kagak masuk surga, wal imamul jair, pemimpin yang zalim. An Abi Dzarrin qala, dari Abu Dzar beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, yuja'u bil wali yaumal qiyamah. Yuja'u ya, asal jaya jiu, yuja'u namanya dimajhulkan, dumma awalhu wa futiha ma qabla akhir, didatangkan ya, bil wali ya, kepada pemiliknya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fayanbadu bihi ala jasri jahannam ya. Apa itu? Fayanbadu, maka diletakkannya ya, ala siapa si ini, si wali ini, yuja'u bil wali yaumal qiyamah, pada hari kiamat gitu ya, akan didatangkan kepada si wali, fayanbadu bihi, kemudian diletakkan tuh si wali ala jasri jahannam, di jembatan neraka jahannam ya. Orang yang tadi itu wali ini istilah orang yang penipu lah. Saya paham ini pada hari kiamat ya, didatangkan itu, dihadirkan si penipu ini, lalu penipu itu ditaruh di jembatan neraka jahanam. Fayartaju bihil jisru irtijajatan, lalu itu jembatannya digini, apa nih, digoncang ganjing. Hah? Iya diginiin loh, digoyang-goyang, dioyok dah. Dioyok-oyok dah, biasa maksudnya. Ya, paham ya? Yartaju itu digonjang-ganjingin gitu. Ya. La yabqa minhum mufassilun, katanya. Illa zala an makanihi. Ya. Tidak mantap minhu darinya, mufassilun, mufassil itu persendian. Ya. Illa zalan, kecuali dia hilang dari tempatnya. Pengertiannya begini, ini bahasa kalimat pemahamannya. Bahwa ketika itu dia digoncangkan begitu, ya, itu semua persendian sebenarnya tubuhnya pada copot. Ya, bapak ditaruh di sini, ya, yang goyangin malaikat lagi, hancur tuh tubuhnya tuh, tidak ada yang nempel lah ya, bukan ada, semuanya pada terpisah, persendian tangannya, kakinya, semua copot semuanya. Serem nggak Pak? Hah? Begitu. Illa zala an makani, artinya iya, semua persendiannya berlepas semuanya dari tempatnya, dari tubuhnya. Fa in kana muti'an, jika dia orang yang taat kepada Allah, muti'an lillahi, taat Allah fi amalihi, dalam amalnya, madha, dia akan selamat melintas tuh di jalan, di jembatan tadi. Kan jembatan Shiratal Mustaqim. Ya. Yang gambarannya lebih tajam dari pedang, lebih tipis daripada rambut. Ya, ditaruh di situ, dioyak-oyak, putus semua persendian tubuh kita. Gitu. Wa in kana asiyan, sementara jika dia orang ahli maksiat, tukang maksiat, in kharaqa bihi al-jisru,
Nah, bihi dengan sebab tuh orang ditaruh di situ di gonjang ganjing itu jembatannya patah. Ya, Bapak bayangin tuh jembatan patah. Ya, payahwi bihi. Lalu tuh jembatan jatuh kan? Bihi sama orang yang tadi juga tuh. Fi jahannama jatuh ke neraka. Nah, dari jembatan jatuh ke bawah sampai ke ujung neraka itu perjalanannya miqdara 50 alf amil. Sejauh perjalanan 50.000 tahun. 50 kan? Ya 50.000 tahun. Subhanallah. Bapak bayangin lagi jalan jatuh celonok gelembang. Perjalanan 500.000 tahun. Subhanallah. Ya, ini dengar-dengar begini kita takut. Perbaiki diri ya. Dekatin diri sama Allah gitu. Istighfar yang banyak. Nanti malam tidur berwudu begitu. Baca Waqiah 3 kali biar rezekinya banyak. Kemarin ngaji ada dapat keterangan siapa orang yang baca Waqiah setiap malam lam tusibhu faqah. Orang itu tidak akan mendapatkan kesulitan. Ya, amanin ya. Bapak-bapak yang pengen bahagia, anak-anaknya amanatin semua. Ya, suruh pada baca Al-Waqiah setiap malam. Apalagi sampai hafal. Bagus banget ya. Taib. Berikutnya warajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang ibadah salatnya Allah tidak terima adalah seseorang yang la tanhahu salatuhu, yang salatnya tidak mencegahnya 'anil fahsya'i wal munkar, daripada perbuatan keji dan munkar. Kan salat apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, tapi salatnya tidak menghasilkan buah itu. Berarti salatnya hambar dia. Hatinya belum bersama Allah. La yazdadu minallahi illa bu'dan. Tidak bertambah dia kepada Allah kecuali semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Bapak-bapak ngerasain gak sih? Ya, sholatnya lagi khusyuk apa kagak itu rasain Pak. Kalau nggak khusyuk tuh nangis itu. Ya, berdoa ya Allah. Ini nikmat itu nikmat ma'nawiyah. Ya Allah, hati saya kok selalu nggak khusyuk. Pikiran saya terbang kemana-mana, hati kita bercamuk kemana-mana gitu. Ya, mulai istighfar. Ya, perhatiin makanannya jangan ada yang haram. Gitu, Pak. Karena kebahagiaan orang muslim hanya kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai di dunia susah, di akhirat susah juga. Nukila anil Arif al-Mursi. Ini dinukilkan dari Arif billah al-Mursi. Ya. Dan mungkin al-Mursi ini adalah muridnya Imam Abdul Hasan Syadzili kali ya. Al-amalu yansha'u minal abdi ala suratil luqmati hullan wa hurmatan. Ya. Kata beliau apa? Amal itu katanya yansha'u, tumbuh, muncul, ya, minal abdi, dari seorang hamba, ala suratil luqmah. Dia berbentuk suapan makanan. Ya, kayak sholat. Kalau sholat digambarkan tuh katanya naik ke atas, ya, cahaya. Orang yang meninggalkan sholat itu lagi gelap gitu. Nah ini juga, ya, amal seorang hamba itu digambarkan seperti apa? Suapan makanan. Makanan yang halal dan yang haram. Nah itu 10 hal ya, orang kagak masuk
surga. Wal maqalatu al-ishrun, maqalah yang ke-20. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bagi ay yatlubu ya lidakhili fil masjidi asyara khisalin. Nah, sekarang temanya baru ya, tentang adab masuk masjid. Nah, sepatutnya bagi orang yang ingin masuk ke dalam masjid, nah, dia memiliki 10 macam adab. Awaluha, yang pertama, ayata'ahada khufaihi ya, karena dia dua kan, jadi dibuang nunnya, didapatkan au na'alaihi. Nah, ya, yang pertama ayata'ahada, dia menjaga alas kakinya atau sendalnya, artinya yahfaduhuma, menjaga kedua kakinya tuh, minan najasati, dari najis ya, li alla taqa'a fil masjidi, agar najis itu kagak kebawa ke dalam masjid. Itu pertama ya, hati-hati betul jaga kebersihan ini rumah Allah ya. Kedua, wa ayyabda bi rijlihi al-yumna, masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan. Inda dukhulihi al-masjid, ketika masuk ke masjid ya. Wa kulli, katanya, mahallin syarifin. Nah, dan masuk juga ke setiap tempat-tempat yang mulia, utamakan pakai kaki kanan. Nah, Bapak masuk rumah pakai apa? Pakai kanan ya. Masuk masjid kaki kanan, masuk toilet kaki, nah itu. Masuk bank kaki kanan kan. Artinya tempat-tempat yang terhormat kanan gitu ya. Baik. Kemudian wama jahul haluhu, dan tempat yang tidak diketahui kondisinya, udah baiknya kayak kanan aja udah. Wa ayyan za'ana lahu al-yusra ya, awalan, dan melepaskan sendal kirinya dulu, inda wusulihi babil masjid, ketika sampai di pintu masjid ya, pengen masuk masjid nih. Wa yahutu rijlahul yusra, kemudian meletakkan kakinya yang kiri ala zahriha, di atas sendalnya tadi. Tsumma yanza'u na'lahu al-yumna, baru kemudian melepas kaki sendal yang kanan. Nah, kita mau masuk masjid, nah ini yang kiri dulu, baru kaki kanan masuk dah. Nah, gitu ya. Saya kebayang kalau mau masuk Masjidil Haram tuh, kalau kita baca doanya, doa pendeknya ya. Allahumma ghfir, ikutin jamaah. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika ya arhamar rahimin. Sendalnya copotin ya, masukin ke dalam tas, masuk kaki kanan, ingetin deh. Oke. Wasani, dan yang kedua, ayyakula idza dakhala. Nah, bapak-bapak tadi masuk kaki kanan adabnya. Kemudian membaca doa ketika masuk, ay arada dukhula, artinya ingin masuk ke masjid. Baca apa? Nah, ini doanya panjang dikit nih, lengkap. A'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajimi. Wah, panjang banget ya. Tapi kalau orang soleh dicatat, praktekin gitu Pak ya. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Bismillahi wa salamun ala Rasulillah
wa ala malaikatihillah Allahumma iftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab atau yaqulu. Kalau saya sering baca ini yang pendeknya jadi Allahumma ghfirli dzunubi, ya Allah maafkanlah dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatika, dan bukalah pintu-pintu rahmatmu, ya. Tsumma yaqulu bismillah. Bapak-bapak baca yang mana tuh? Yang pendek yang panjang? Ya, yang penting istiqomah, ya. Jangan sampai enggak dua-duanya. Itu menghidupkan sunnah Rasul. Saya artikan dulu doa yang pertamanya biar merusuh, ya. Jadi kalau bacanya a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung, biwajhil karim, dengan ridhomu, dengan kebaikanmu yang mulia, gitu. Wasultanihil qadim, dan kekuasaanmu yang terdahulu. Minasyaitonir rajim, berlindung dari setan yang terkutuk. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, semoga Allah mencucurkan salawat, ya, rahmat keberkahan kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Nabi Muhammad, wa sahbi, dan kepada sahabat-sahabatnya. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Wassalamun ala Rasulillah, dan mengucap salam kepada baginda Rasul. Wa ala malaikatihillah, dan kepada malaikat-malaikat Allah. Allahumma, ya Allah, iftah lana, bukakanlah kepada kami abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi. Au yaqulu, atau mengatakan Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika. Tsumma yaqulu bismillah. Kita ya. Watsani, dan yang ketiga, ya, ayyusallima ala ahli masjid. Nah, ya. Kemudian salam sama ahli masjid. Puasa gini, masuk masjid, yang lain udah pada lagi itikaf, lagi baca zikir, assalamualaikum. Jangan begitu. Cuma aja assalamualaikum gitu, ya. Jangan kayak kita ini. Nah, kalau kagak ada orang bagaimana? Kan nanti ya ruduhul malaikat yang ngejawab tuh. Adabnya gitu ya. Ayyusallima ala ahli masjid, mengucap salam kepada orang-orang yang ada di masjid. Wa ayyakula idza lam yakun fihi, kalau dan hendaknya mengucapkan kalau di dalam masjid kagak ada orang, ya. Ya. Ai al-mas'adun, kalau di masjid kagak ada orang, apa? Assalamu alaina. Misalnya bapak-bapak datang pertama kali, ya, kan belum ada yang lain tuh. Ya, coba assalamu alaina, semoga keselamatan untuk kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang salih. Yang keempat, ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Masuk masjid yang berikutnya, setelah salam kepada ahli masjid, ya, ada atau kagak ada, tetap salam. Kemudian mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar. Bapak-bapak ini saya masukin di buku saya. Saya menulis buku tentang Risalatus Sholat sama bukunya Risalah Mu'awanah. Jadi saya alhamdulillahnya kan saya nulis buku terus. Jadi setiap ngajar kan banyak, tiap hari saya ngajar terus. Ada yang dapat saya ingat masukin ke sini. Terus saya kumpulin dulu. Gitu. Jadi bapak-bapak juga ini kalau ada buku-buku beliau ini, Nawawi ini, itu kalau dilihat itu rangkuman dari kitab-kitab besar. Ya, kita luar biasa bangga nih punya ulama Imam Nawawi Al-Bantani ini dari buku-buku besar. Cuman nggak kayak sekarang kan dikasih footnote kan, maunya dari sini enggak. Nah, ini seperti ini bisa ditahqiq, namanya tahqiq turas. Bapak-bapak pengen nih, udah ini kaji, ini setiap perkataannya ambil dari kitab mana, cari referensinya, hadisnya, ayatnya, bikin foto di bawah, gitu ya.
Wal khamisu, udah ya. Allah yamurra baina yadayil musalli, ya. Katanya adab yang berikutnya, jangan melewati di antara orang yang sedang sholat. Fayahrumul mururu baina yadil musalli, haram melewati di antara orang yang sholat. Wa sitratihi, dan tabirnya, dan pencegahnya, udah di situ dilewatin juga. Sholatan sahihatan, katanya, ya, artinya sholat apa aja, sholat yang sah, yang benar. Fi'tiqadil musalli, pada keyakinan si musalli, walau naflan, meskipun dia sholatnya sholat sunnah. Jadi kan kita lewatin tuh, dia sholat sunnah ke, sholat wajib ke, tetap aja kalau bisa jangan lewat di depan orang yang sedang sholat, ya. Tapi ini kita bagus. Fa in lam yajidil mar, apabila seseorang tidak menemukan tariqan, jalan akhar yang lain, yang udah apa? Udah apa kalau bahasa Betawinya? Udah mandek dah, udah enggak ada jalan lagi. Ya. Haitsu lam yaqsir al-musalli. Nah, kemudian si musalli juga kagak mempercepat salatnya. Wa yajuzul mururu, dibolehkan melewati idza tarra ilai, apabila kondisinya ya terpaksa, ya, liinqadhi nahwi ghariqin al-mu'tamad, ya. Ini kecuali apabila kondisinya terpaksa untuk menyelamatkan, ya, seperti ghariq, orang yang mau tenggelam. Bapak-bapak misalnya lagi, tahu ada ngelihat anak-anak mau kecemplung di comberan, ya, nah, itu kan namanya mutar, menolong orang wajib, itu boleh seperti itu. Alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad. Bal nukilal imamu anal immah, tetapi Imam Nawawi menukilkan dari para tokoh-tokoh jawazuhu, boleh melewati orang yang lagi sholat, in lam yajid tariqan, jika memang kagak ada jalan lagi. Wa hadza dha'ifun, ini pendapat yang lemah, ya. Amma in iqtasara musalli, seandainya orang yang sholat ini lalai dia, bi an shalla fi mahallin yaghlibu fihi al-mururu, dia sholat, ya, di tempat-tempat umum yang orang bakar pasti melaluinya, ya, kalau pada saat itu kal mataf, seperti tempat tawaf, ya. Berarti ini penting. Saya di kitab Zadul Ma'ad ada keterangan. Jadi bapak-bapak, di antara keistimewaan Masjidil Haram adalah di antaranya nih, ya, itu kan orang yang melewati berjalan di depan orang yang sedang sholat, itu katanya 40 hari atau 40 tahun gak diterima amal ibadah itu. Hadisnya begitu, ya. Kecuali di Masjidil Haram, kondisinya emang kan susah, muzdahimah. Saya nyampein keterangan itu tuh, ada keterangannya. Ini juga di penguat. Tahu ada ustadz, ya, dari orang-orang antum yang mengatakan boleh orang berjalan di depan orang sholat. Saya bilang ada bukunya, di kitabnya, ya, ada kondisi boleh. Ada beberapa keistimewaan Masjidil Haram. Jadi gini maksudnya, ada orang sudah baca 5 buku, ada orang sudah baca 10 buku, ya. Dalam wawasan Islam itu kita harus luas. Jangan udah kita taunya segitu kita memaksakan, ya. Padahal orang lain bacanya udah luas lebih dari kita, ya. Karena kita kurang baca, kita nggak tahu, dan kita ini juga termasuk ekstrim nih, memaksakan pendapatnya, nggak boleh. Nah, apalagi ada keterangan-keterangan.
Saya bilang kalau di kitab-kitab bacanya di Fathul Qorib, saya bilang kagak ada. Tapi di kitab-kitab kontemporer, di buku ada. Enggak, antum belum dapat aja bacaannya itu. Tidak ada, Pak. Jadi karena dia belum dapat keterangannya, lalu dia dengar dari gayat saya, kata Pak Kiai boleh itu. Itu belum juga konfirmasi, musyawarah, dialog. Bawaannya udah sentimen aja, marah aja itu. Ya. Saya bilang ada bukunya, kitabnya. Ya, segitu udah azan. Mana titiknya tadi? Jadi katakan al-mataf itu kan, mataf itu tempat orang tawaf. Ya. Itu kan tempat fi mahallin yaghlibu fihi, tempat umum yang lazim orang pada murur bolak-balik. Pada waktu itu kalbatab seperti martab, au tarkil furjah, atau dia meninggalkan furjah. Apa furjah? Jadi bolehnya itu orang sholat kagak boleh, Pak. Dia kagak rapat itu namanya furjah, ada celah. Ketika begitu orang lain boleh tuh, karena ada furjah itu. Ya, fi sofi qadamu di barisan depannya. Fahtu jija al-mururu, ya, karena yang dia butuh untuk melewatinya. Baina yadai, di antara baina di depannya, bisa dia untuk menutupi yang bolong tadi. Fala yahrumu wa in ta'addadat as-suhu, tidak diharamkan meskipun dia akan melewati barisan belakangnya masih banyak. Ya, meskipun masih banyak. Nah, Bapak-bapak ini karena ada furjah tadi, saya mau angkat sedikit. Imam yang pintar, yang alim, yang cerdas, itu ketika mau sholat, ini penting, dia harus nengok ke belakang. Dia bilang sawu, kita sawu, sufu vakum, itu penting, itu sunnah Nabi. Sekarang bukan hanya sekedar kayak bilang, lihat, karena Nabi sangat-sangat mewanti-wanti ini barisan harus lurus. Dan jangan sampai ada ya renggang-renggang gitu. Jangan ada diisi oleh setan. Ya, ketika barisan lurus itulah kekuatan umat Islam di situ. Dan Nabi betul-betul sampai Nabi bilang apa? Luruskan barisannya. Nah, ngomong meluruskan barisannya boleh pakai bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Hentikan alat komunikasinya, hadirkan hatinya, boleh itu. Ya, itu bimbingan dari Al-Hadi Abdul Haddad yang kita di Sama'awana begitu. Hilang boleh. Saya pun juga suka luruskan barisannya, rapatkan, hadirkan Allah. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Lalu bilang laka bika usolli, karenamu ya Allah saya salat, bika dengan sebab rahmatmu ya Allah saya bisa salat. Allah, itu bimbingan orang-orang sufi begitu, agar salat kita semuanya betul-betul karena Allah, dan kita bukan mengandalkan kemampuan diri kita, tapi kita berserah diri minta bantuan Allah. Ya, wallahu alam. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ya kan. Tadi imam sholat itu, terus kebetulan gak disenangi sama jemaah. Ya. Nah, yang gak diterima sholatnya imamnya apa jemaahnya? Imamnya. Kalau misalnya yang gak senengin itu sebagian kecil yang disenengin, sebagian besar yang nyenengin pada sholat jemaah, itu gimana Pak Kiai? Iya, pokoknya setengahnya senengian. Iya kan, sekarang gini Pak Kiai, kadang-kadang urusan pribadi itu kan, Iya, senang iya. sama imam itu. Iya. Pribadi dia bukan hanya seluruh kena arahnya ke imam. Iya, iya. Nah itu gimana Pak Kiai? Dia jadi imam, terus kemudian ada urusan pribadi, dia nggak senang sama imam itu. Ya itu, kalau Bapak ikut bermakmum dapat pahalanya gedean. Kalau enggak ini mufarokoh sendiri aja gitu. Tapi apa?
upayakan tetap berjamaah ya. Yang makmum. Makanya kita si makmum udah buang hatinya yang jelek-jelek ya, plongin aja gitu. Jadi makmumnya tuh. Iya, makanya kan imam itu nggak harus ditentukan siapa-siapa. Makmum siapa aja datang terlambat, sholat jamaah kan banyak. Jumat misalnya, paling ujung kan udah tuh Allahu Akbar. Syarat si makmum kagak harus tahu imamnya siapa. Kalau tahu, dia tuh musuh gua, jadi makmum. Iya, mufarakah. Itu gimana Pak Kiai? Tapi Soalnya pahala. dia terima dia sholatnya. Ini saya jadi bingung terkait ini ya. Kasihan juga kalau pikir dia ini. Sedangkan itu yang nggak senang urusan pribadi. Iya. Bukan artinya kena alatnya juga baik, bukan. Ya makanya si imamnya juga harus muhasabah. Gitu. Ya, membangun lagi komunitas. Kenapa begitu? Ya. Tapi pahala jamaah dapat nggak? Pahala jamaah yang berjamaah dapat. Ya. Iya. Jamaah makanya gini, kalau tenang upayakan sholat walaupun ini bapak-bapak ini datang. Imam sudah mau bertahiyat tuh, itu cepat Allahu Akbar ikut, dapat pahala jamaahnya tuh. Kalau pintar gitu, jangan tunggu aja sampai selesai, jangan. Nah, iya, nyolek boleh, kagak apa-apa sih Allahu Akbar itu. Ya, niat saking apa? Saking pengen mendapatkan 27 derajat. Kalau sendirian ya dapat sendiri. Nih, walaupun sholat di rumah sendirian atau berjamaah, tetap disunahkan azan dan qomat. Kalau kagak azan, yang penting qomatnya, begitu ya, biar dapat pahala dan keberkahan. Maksudnya jangan sampai ngadep Allah tuh apa tuh, kagak ada. Ya bapak aja ke mertua bawa martabak itu. Ya artinya hadir, hudur ya. Oke. Allahumma bihaqqil Fatihah sil Fatihah bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man ya'dihi yaghfir warham ya dafiyal bala ya Allah ya dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. Allahumma rzuqna khashi'ina khadi'ina lillah. Ya Allah, berilah kepada kami rasa khusyuk, rasa hudur, rasa tunduk kepada Allah dalam semua ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Jadi bagusnya tuh imam tahu